Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Ismail Bahanan di channel video pembelajaran. Pada kesempatan ini saya akan berbagi contoh soal AKM, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum, yang diluncurkan oleh Pusat Pembelajaran pusmenjar.kemdikbud.go.id, asesmen nasional. Baik, sebelum membahas atau mengamati contoh-contoh soal yang ada pada Pusmenjar ini, bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, dan klik lonceng untuk memperoleh notifikasi lanjutan dari channel ini. Baiklah, pada bagian pertama ini part 1, saya akan membahas dan mengamati contoh soal yang ada di Pusmenjar, yaitu terkait dengan AKM, di mana AKM dibagi menjadi dua bagian, yaitu numerasi dan literasi. Numerasi merupakan literasi matematika, sedangkan literasi yang dimaksud adalah literasi membaca, dibedakan jadi dua bagian, yaitu literasi teks fiksi dan literasi teks informasi. Di dalam website ini, pusmenjar.kemdikbud.go.id, disajikan beberapa contoh soal berdasarkan level 1 untuk kelas 1 dan 2, level 2 untuk kelas 3 dan 4, kemudian level 3 untuk kelas 5 dan 6, level 4 untuk kelas 7 dan 8, level 5 untuk kelas 9 dan kelas 10, level 6 untuk kelas 11 dan 12. Masing-masing level di sini ada beberapa contoh soal, baik soal numerasi maupun literasi. Pada part 1 ini saya akan membahas tentang numerasi untuk level pembelajaran 1 kelas 2, khususnya pada bilangan, yaitu representasi memarahi beberapa KD yang ada di bagian berikut. Ya, kita langsung saja menuju websitenya. Kita langsung menuju Google Chrome, kita klik 2 kali Chrome. Kemudian pada address atau pencarian kita ketikkan yaitu www.pusmenjar.kemdikbud.go.id /AN/, kemudian kita enter. Kita ketikkan pada browser di sini atau pada address yaitu pusmenjar.kemdikbud.go.id /AN/ lagi, kita enter. Kita tunggu sejenak, sedang loading. Nah, pada bagian ini kita ketikkan jadi pusmenjar.go.id /AN, ya, kita enter gitu. Nah, di sini kita disiapkan contoh soal di bagian kiri. Ayo coba AKM, ya. Jadi kalau ayo coba AKM, kita menuju literasi numerasi untuk paket SD, yaitu kemudian kita bisa kembali lagi. Saya akan mengamati contoh soal. Kita klik contoh soal. Di sini nanti kita bisa melihat beberapa level untuk level pembelajaran. Yang pertama kita akan membahas yaitu level 1, kelas 1 dan 2 untuk numerasi. Jadi sini ada 31 soal. Yang lain bisa dilacak atau eksplorasi setelah menonton video ini. Saya akan mencoba untuk level pembelajaran kelas 2. Kita lihat bahwa kompetensinya terkait yaitu materi, bilangan, kemudian geometri dan pengukuran, kemudian aljabar.
ya. Yuk kita amati satu persatu terkait bilangan representasi. Di sini ada link yang bisa kita klik, kemudian menunjukkan hanya satu soal. Kemudian di sini memahami pecahan sederhana 2 soal. Kemudian mengenal garis bilangan 2 soal. Kemudian sifat urutan, yaitu membandingkan 2 bilangan cacah. Di sini ada 1 soal. Kemudian operasi, di sini ada 2 soal. Menentukan beberapa kelipatan suatu bilangan, ada 2 soal. Kemudian geometri dibagi menjadi ada bangun geometri, ada pengukuran. Untuk bangun geometri ada 5 soal. Kemudian mengenal balok dan kubus 3 soal. Yang 5 soal itu adalah mengenal segi 4, segi 3, segi banyak. Yuk kita eksplorasi satu persatu pada bagian pertama video ini. Kita mulai dari bilangan representasi memahami bilangan cacah. Ini ada 1 soal. Nah, di sini ada pilihan ganda kompleks. Perhatikan gambar kartu berisi bilangan di bawah ini. Di sini ada bilangan 107, 254, 371, 245, dan 335. Dari gambar ini Desi ingin mengambil beberapa kartu bilangan yang nilai angka satuannya lebih kecil dari 5. Kartu-kartu apa saja yang dapat diambil oleh Desi? Di sini kita lihat kartu yang satuannya lebih kecil dari 5. Kita lihat dari angka terakhir di sini ada 7, ada 4, ada 1, 5, dan 5. Maka yang satuannya lebih kecil dari 5 adalah bisa kita lihat dengan background gambar trapesium di sini 254. Maka gambar inilah yang kita pilih untuk jawabannya. Atau bisa juga pada contoh soal ini sudah disiapkan jawaban atau kunci jawabannya. Coba kita cek di sini. Jadi di sini selain B, ya, jawaban B yang lebih kecil dari 5, yaitu selain 254 maka juga ada 371. Berarti yang 371 di sini gambarnya jajar genjang. Kita klik, jadi ada 2 jawaban. Jadi untuk mencoba bisa klik dulu, kemudian bisa mencocokkan dengan kunci jawabannya di sini. Selanjutnya kita kembali ke panah yang kanan di sini untuk soal berikutnya, yaitu memahami pecahan satuan sederhana setengah, sepertiga, seperempat, seperlima. Di sini ada 2 soal. Kita klik. Di sini ada 1 soal pilihan ganda. Kemudian perhatikan kue coklat yang telah dipotong berikut. Nah, misalkan potongan-potongan kue coklat tersebut digambarkan sebagai berikut. Di sini persegi panjang sebagai ilustrasi dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 bagian. Jika Andi mendapat sepertiga bagian dari kue yang telah dipotong, pilihan yang menggambarkan kue bagian Andi adalah, maka sepertiga ini adalah, kita lihat sepertiga dari 12 adalah 4. Jadi kita memilih nanti adalah 4 dari 12. Maka kalau kita lihat jawaban A bukan jawabannya karena hanya terarsir 1 bagian. Yang B juga bukan, yaitu karena 3/12. Kemudian yang di sini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5 juga 12. Maka yang diarsir 4. Maka 4/12 ternyata ini senilai dengan 1/3. Kemudian yang D tentunya arsirnya lebih banyak, juga bukan. Sehingga jawaban yang cocok adalah C. Coba kita cek dengan kunci jawaban untuk memperbaiki misalkan salah. Tentunya C adalah jawaban yang benar. Selanjutnya soal uraian. Perhatikan gambar mobil berikut. Di sini ada mobil, kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian di bawah juga ada 24.
Di sini jika Budi ingin jumlah mobil merah menjadi seperempat bagian dari jumlah mobil keseluruhan, berapa mobil putih yang harus Budi warnai menjadi merah? Tentunya kalau kita lihat di sini ada 24, agar jadi seperempat, maka tentunya yang warna merah kalau kita hitung 4, di sini masih kurang, sehingga harus ditambahkan dengan mobil putih kita warnai dengan merah, sehingga perlu kita jawaban 2 lagi berwarna merah, sehingga nanti akan terhitung 6 bagian dari 24 mobil. Jadi ada seperempat bagian atau ditulis dari 6/24, sehingga dibutuhkan tambahan 2 buah lagi mobil putih yang harus diberi warna merah. Itu adalah contoh soal yang ke bagian kedua. Coba kita klik lagi level 1 kelas 1 kelas 2 ini. Setelah bagian ini adalah mengenal garis bilangan. Mengetahui posisi bilangan cacah pada garis bilangan. Ini ada 2 soal, kita klik. Nah, di sini kita bisa diminta untuk bilangan yang tepat pada garis bilangan ini, pada kotak kosong diisi pada titik. Tentunya ini adalah 7, 8, 9, kemudian 11, 12, maka tentunya jawabannya adalah 10, yaitu urutannya. Jadi sebelum 11 adalah 10. Di kunci jawabannya juga di sini sudah dibahas, tinggal kita berpikir melatih soal. Kemudian pilihan ganda kompleks ya, artinya jawabannya lebih dari 1. Kita lihat gambar di sini, ada tabel. Kemudian tabel berikut menunjukkan nilai ulangan harian dari 5 orang siswa. Kita amati di sini ada nilai Tika 89, Wira 90, Adi 91, Titin 87, Dian 88. Tentunya ada nilai tertinggi, kita lihat 91. Kemudian yang terendah adalah 87 ya. Kemudian kita lanjutkan, di sini ada jika mereka diminta berdiri berurutan dari terbesar berada di depan, maka yang berdiri pada posisi paling depan apakah Andi? Maka di sini kita urutkan dulu dari terbesar 91, 90. Maka yang jelas paling depan adalah Adi. Jadi ini benar ya. Ya, setelah Adi nanti urutan berikutnya adalah Wira. Ya, jadi Wira. Setelah Wira, maka selanjutnya adalah Tika. Setelah Tika adalah Dian, maka yang terakhir adalah Titin. Kemudian paling belakang adalah Dian, berarti adalah yang nilainya paling kecil adalah Dian. Kalau kita lihat Titin 87, Dian 88, maka ini salah ya, klik salah. Kemudian tepat di depan Tika, kita lihat Tika di depannya Tika, jadi 89, kata kita urut 91, 90, 89, kemudian 87. Kalau kita lihat maka jawabannya adalah benar, salah, kemudian benar, karena Wira di depannya Tika adalah Wira lebih besar, maka di sini jawabannya benar. Ya, itu kita lihat bisa mengecek kunci jawaban atau pembahasan. Kembali lagi ke sini, kita lihat soal berikutnya pada level pembelajaran 1 kelas 2 ini. Setelah tadi representasi bilangan, kemudian sekarang kita lanjut melihat sifat urutan, membandingkan 2 bilangan cacah maksimal 3 angka. Jadi 1 soal di sini. Kita lihat di gambar ini sudah disiapkan ratusan, 107, 254, 371, 245, 335. Kemudian di sini pertanyaannya, kartu bilang tersebut bila diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Berarti kita lihat yang terkecil adalah yang 107. Berarti antara A dan B ya. Kemudian agar cepat kita lihat yang paling besar adalah 335, maka yang ini berarti jawabannya bisa langsung kita pilih B ya. Coba kita cek pembahasannya
yaitu di sini jawabannya kalau A berarti salah. Di sini urutan bilang kecil adalah dari hingga terbesar, jadi terbalik. Yang terkecil di sini adalah 107, jadi yang terbesar 371 ya. Jadi kalau salah bisa melihat bagian ini. Kita kembali lagi ke lanjutkan soal di level 1 ini, klik di sini. Kemudian kita lihat operasi sekarang, yaitu menghitung hasil penjumlahan pengurangan dua bilangan cacah. Kalau kita lihat di sini diberikan beberapa benda. Di sini alat tulis, kemudian sejumlah tiket dari hasil permainan dapat ditukarkan dengan hadiah pada gambar berikut. Jadi di sini ada hadiah, ada yang berupa penghapus, kemudian pensil warna, buku tulis, kemudian rautan, kemudian tempat pensil. Jadi di sini adalah permainan. Kemudian Siska memiliki 300 tiket. Ia telah menukar tiketnya dengan tempat pensil. Jadi kalau ditukar tempat pensil dia memerlukan 225 tiket. Kemudian pertanyaan, hadiah apa lagi yang dapat Siska tukarkan agar tiketnya habis? Tentunya kita lihat dulu dari 300 tiket, karena diambil 225 tiket, sisa 75. Maka 75 tiket itu dapat ditukar lagi, yaitu kita lihat di beberapa gambar ini, yaitu rautan. Maka ini jawaban isi kita ketik di sini adalah rautan. Kita cek jawabannya. Nah, seperti ini ya. Jadi boleh seperti itu. Selanjutnya uraian tertutup di sini. Berapa bilangan yang tepat untuk mengisi bilangan berikut? Tentunya di sini ada 473, titik-titiknya ada 3, kemudian ada tanda tambah, kemudian hasilnya 781 ya. Jadi kalau kita lihat jawaban di sini, jawabannya 308 ya. Tentunya di sini cara menemukan jawabannya adalah 473 ditambah X sama dengan 781. Kemudian X adalah 781 dikurangi 473 tinggal 8. Maka ini diisi 8. Kemudian di sini 0. Kemudian di sini adalah 3 ya. Itu adalah jawaban untuk uraian tertutup ini. Kita kembali ke level 1. Ya, kita lihat di level 1. Setelah tadi operasi ini kita menentukan berapa maksimal 5. Kelipatan ada 2 soal. Ya, kita lihat uraian tertutup pada garis bilangan ini adalah ada bilangan 70, 75, sebelah kirinya belum diketahui, kanan 85, 95. Tentunya kita bisa melihat perubahan nilai ada di sebelah kanan kotak ini. Ternyata bilangan pada kotak yang di sini berturut-turut dari kiri kanan adalah titik-titik dan titik-titik. Jadi ada 2 jawaban. Berarti sebelum 75 kalau kita lihat 65 karena berkurang 5. Setelah 85 kita lihat bertambah 5 harus 90. Sehingga jawaban pada kotak pertama adalah 65, kotak yang kedua adalah 95. Kita kira jelas sekali, di sini ada kunci jawabannya. Kemudian uraian tertutup, di sini perhatikan gambar, di sini ada perumahan. Diketahui banyak rumah seluruhnya. Pada gambar data ada 9 buah. Penomorannya secara berurutan menggunakan angka ganjil dimulai dari 1 untuk nomor rumah yang berada di paling kanan. Maka nomor rumah yang pada urutan ke-6 dari kanan kita lihat ada diisi titik-titik di sini. Jadi kalau ada 9 titik, maka kita bisa melihat yaitu yang paling kanan bilangannya adalah ganjil, urutan ke-6 setelah 1, 3. Kalau kita tulis dulu 1, 3, 5, 7. Nah, 1, 3, 5, 7, 11 ya. Jadi 1, 3, 11 ya. Jadi 11 dan 5, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Jadi 11 adalah urutan ke-6 ya pada bilangan ganjil. Sedangkan nomor rumah pada urutan ke-7 dari kiri. Maka dilihat di sini jawabannya adalah 5 dari kiri ya. Kalau yang di sana ada dari kanan. 1, 2, 3,
456. Dari kiri adalah 5. Saya kira jelas sekali. Kita kembali lagi ke soal berikutnya. Kita klik level. Tadi telah kita melihat contoh soal, yaitu di sini 2 soal. Kita lanjut dahulu kepada bangun geometri dan pengukuran. Untuk mengenal segi 4 yang pertama, kita lihat di sini ada menempel kertas warna. Di sini telah menempelkannya sehingga menjadi ikan cantik ya. Di sini kemudian di bawah Lisa punya Juli, jadi bentuknya ikan. Banyak potongan segi 4 hasil tempelan Lisa dan Juli. Ya, jadi kalau kita lihat di kunci jawaban itu adalah C10. Yang dilihat adalah segi 4-nya. Kita hitung punya Lisa segi 4-nya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian di sini kita hitung 8, 9, 10, 11, 12. Ya, kemudian kalau kita hitung lagi segi 4-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, berarti ini jawabannya 10. Di 10. Segi 4-nya ada 10. Ya, itu untuk gambar sifat. Lanjut. Kita lihat pada soal berikutnya. Pada masih terkait geometri, yaitu mengenal balok dan kubus. Di sini ada gambar, berikut ada kumpulan tabung, kerucut, kubus, kemudian balok dan bola. Kemudian ada pertanyaan, benda yang ditunjuk oleh tanda panah pada gambar tersebut berbentuk apa? Tentunya kita lihat ini adalah memiliki sisi yang sama, berbentuk persegi. Pasti kuncinya adalah jawabannya adalah kubus ya. Jadi ini tabung, ini kerucut. Nah, itu saja. Ini adalah mengenal bangun ruang. Kemudian uraian tertutup, di sini ada gambar orang yang menyusun benda yang digunakan siswa pada bagian ini adalah apa namanya? Tentunya terlihat balok ya. Jadi jawabannya balok. Ya. Jadi isiannya diketik di sini adalah balok. Ya, balok ya, dan seterusnya. Kemudian soal nomor 3, uraian tertutup. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah ada gambar ruangan, ada tempat duduk. Benda yang ditunjuk oleh tanda-tanda tersebut berbentuk gambar apa? Yaitu gambar balok. Tadi mirip tadi. Kita bisa kembali ke soal berikutnya. Masih level 1 kelas 2. Itu kita lihat pada ini mengenal balok sudah. Kemudian mengenal satuan baku ya. Panjang cm, meter, berat gram dan kilogram, waktu detik, menit, jam, volume liter 4 soal. Kita lihat pengukuran di sini. Pilihan ganda yang pertama, berapa kilometer dari gambar ini jarak Bank Swadaya ke Pasar Gede? Tentunya di sini sudah terlihat Bank Swadaya jaraknya tertulis 15 km kalau ke SDN Cemara. Kalau rumah Ani 20 hektometer. Kemudian Bank Swadaya ke Pasar Gede 25.000 meter. Tentunya satuannya di sini berbeda, kilometer, ada hekto, ada meter. Tentunya kita lihat dulu pertanyaannya, Bank Swadaya ke Pasar Gede, berapa kilometer jarak dari Bank Swadaya ke Pasar Gede? Tentunya kita melihat di sini langsung ketemu 25.000 meter, dirubah satuannya adalah 25 kilometer. Jadi jawabannya adalah C di sini ya. Jadi hanya merubah satuan, tidak perlu dihitung ya. Selanjutnya soal nomor 2. Soalnya gambarnya hampir sama tapi pertanyaan berapa jarak SDN Cemara ke Pasar Gede. Jadi Cemara Gede. Kalau kita lihat dari Bank Swadaya ke Pasar Gede tadi 25 km. Kemudian Bank Swadaya ke SDN Cemara adalah 15 km. Tentunya jarak dari SDN Cemara ke Gede ini bisa kita tambahkan dari 15 km agar menjadi 25 km.
maka harus ditambah 10 kilometer atau ditulis 10.000 meter ya. Jadi ini kunci jawabannya kita lihat adalah A. Kemudian pilihan ganda berikutnya ada gambar ini, gambar anggur, semangka, kemudian jeruk, apel. Masing-masing beratnya 1 kg, 2 kg, 700 gram, 950. Manakah pernyataan yang benar dari pernyataan berikut? Di sini ada buah semangka lebih ringan dari buah jeruk. Kita lihat buah semangka apakah lebih ringan dari buah jeruk, seperti 2 kg dan 700 gram. Tentunya 2 kg ini sama dengan 2000. Berarti ini jawabannya salah. Kemudian ditanya benar, buah anggur lebih ringan dari apel. Anggur lebih ringan dari apel, ini juga salah. Kemudian buah apel lebih berat dari buah jeruk. Nah, terlihat di sini. Kalau anggur lebih berat dari semangka, juga terbalik, anggur berat. Berarti jawabannya adalah yang ketiga. Kita lihat kunci jawabannya adalah C. Soal berikutnya pilihan ganda. Perhatikan ini ada gambar tabung berisi 4C di sini. Kemudian berdasarkan gambar di atas, satuan yang benar untuk mengetahui banyak air di dalam tabung adalah tabung adalah kilogram, gelas adalah sentimeter, tabung adalah liter, gelas adalah gram. Tentunya tabung ini merupakan satuan volume, maka ya bukan berat, bukan panjang. Maka yang benar adalah jawabannya tentunya liter ya. Jadi kunci jawabannya seperti itu. Baik, kembali lagi ke level 1. Kita cermati contoh soal ini, yaitu tentang aljabar ya. Aljabar di sini ada satu soal pertama pilihan ganda. Perhatikan gambar. Ini ada orang menimbang pisang, kemudian apel. Ya, sini ada pisang, ada apel. Kemudian pertanyaan berapa banyak apel yang perlu ditambahkan agar timbangan dengan menjadi setimbang. Tentunya di sini kalau pisangnya 1 sisir perlu 2 apel akan setimbang. Kalau di sini 2 sisir, maka kalau di sini apelnya hanya 2, maka tidak setimbang. Tentunya di sini harus ditambahkan buah apel. Berapa apel agar setimbang? Tentunya di sini kita pilihannya adalah 2 apel lagi ya. Jadi jawabannya harus ditambahkan 2 apel agar setimbang. Selanjutnya di sini ada gambar menunjukkan susunan permen. Pada gambar terdapat permen jeli berwarna merah, hijau, kuning, dan putih. Maka banyak permen jeli warna putih dapat dihitung dengan cara mengurangkan banyak permen jeli dengan warna merah, hijau, dan kuning dari total keseluruhan permen. Maka banyaknya permen jeli warna putih dapat dinyatakan sebagai berikut ya. Sini bisa melihat banyaknya permen jeli diurut dinyatakan sebagai berikut. Yang paling banyak adalah 77 kurangi 18, 18 kurangi 4, dan seterusnya. Jadi jawabannya adalah C. 79, 20, 18, dan 6. Ya. Kita bisa cermati. Kemudian pilihan ganda yang ketiga. Pada gambar terdapat permen jeli warna merah, hijau, dan kuning, dan putih. Berdasarkan gambar di atas, pernyataan berikut yang benar. Banyak permen putih sama dengan banyak permen merah ditambah banyak permen hijau. Tentunya dihitung banyaknya permen merah. Dihitung ya, diamati sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, bisa dihitung warna merah kemudian dijumlahkan. Kalau belum paham bisa melihat kunci jawabannya dulu. Rupanya permen merah adalah 2 lebihnya permen hijau. Ini adalah pernyataan yang perlu dibandingkan. Ya, saya kira ini contoh soal yang hampir sama tapi pertanyaannya berbeda ya. Kita kembali ke soal yang paling terakhir pada video tutorial ini, yaitu mengenali pola gambar satu objek ya. Di sini adalah bisa kita melihat soal yang pertama, ibu mempunyai bunga aster dan bunga tulip. Bunga aster, ada bunga tulip di sini. Kemudian ibu membuat 2 rangkaian bunga itu pada pola sebagai berikut. Rangkaian 1 disusun
Jadi tulip, aster yang kedua. Tulipnya 2, asternya 2. Jadi ada 2-2 bergantian. Kemudian adik memiliki bunga mawar dan bunga matahari sekarang. Adik membuat rangkaian seperti ini. Matahari, mawar, matahari, atau matahari 2, mawar bergantian. Ya, ini polanya seperti ini, 3 dan 3. Pertanyaannya di sini, rangkaian seperti apa yang dapat ia buat kalau dia memiliki agar sama dengan rangkaian pertama? Tentunya di sini yang pertama adalah terlihat bergantian seperti ini. Ya, ini adalah jawabannya adalah A. Jadi atau D ya, atau D. Kan di sini rangkaiannya mirip yang pertama. Kemudian untuk nomor berikutnya, kalau seperti ini berapa banyak nanti bisa diamati ya, hampir sama menjadi menyusun rangkaian. Mungkin itulah tutorial untuk level numerasi kelas 2 ya, yang dapat kita amati, dan nanti bisa tetap mengecek kembali pada website pusmenja.kemdikbud.go.id /an. Nanti bisa diklik pada numerasi. Baik, kita lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa tetap like, subscribe, dan klik lonceng untuk memperoleh lanjutan untuk level berikutnya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.